ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina atas nama Aminah Demak, Sutia Malang, Abdul Aziz Demak, sini Dak. Abdullah Demak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dak. Kami ulangi sekali lagi dan Laras. Aminah Demak, Sutia Malang, Abdul Aziz Demak, Buat apa? Abdullah Demak. Potong kambing. Tak kira buat potong kamu. Kadang itu korban. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki bapak ibu-ibu iki bapak ibu udah enak ya. Ada. Bu ini sakit ya. Sakit nggih. Kula mas, Glempang mboten saged. kula mas sanes bapak. Tapi kok kayak ibu-ibu mana wae. Iki akeh sing komentar nih YouTube sampai niku apa kuwi jenengane suarane gak jelas. Mbok yo mike dideleh kene ben rungokne iki jelas. Mik. Ngapunten Bah ngentosi sumbangan niki tasian. Sudah baskom lho, Pak. Lambeku rusak, Bah ya repot ah. Jadi tak polne volumene Bah riyen, Bah. Apa nyedek ya gak apa-apa. Nggih sekedap. Kan niku lek gak iso gak nuruti lover piye? Siap. Gak suarane gak jelas yo gak puas. Kin, Nggih. Ya anakmu Kin. viral soal iki saiki. Anakmu Kin. Suarane sing jelas, kuwi kurang jelas kabeh iki. Mike kayak kene ya. Mik. Ora ana sing di mik ya. Mboten rusak, Bah. Kabeh tak tukane wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sedekahnya Mbah Din. Nah, ini teman-teman kita mau dibelikan mic sama Abah. Tapi engko Kita ngenteni tunggu. anu. Lah, ngenteni ini lah. Ngenteni serangan iki Suroto iki malah repot iki, Mbah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi, Bapak? Madiun. Nggih, paling asma sinten? Ampun sama.
Anton Selamat. Al-Fatihah. Cocoknya anggota kita. Al-Fatihah. Oke, ibu kandungnya situ. Sembarang. Al-Fatihah. Napa usahane? Cocoknya anggota lah kok malah dilalah TNI. Ini kali enggak benar. Demi Allah saya tidak tahu ya. Dia cuman apa ya? Cocoknya jadi anggota gitu aja. Oh, no TNI itu dah. Samsudin. Kan demi Allah enggak ada. Cocoknya jadi TNI. Niki wau nggih. Orang di depan tadi itu yang satu keluarga tadi datang, Gus saya tak mau ngomong sebentar gitu. Nggih. Tapi kira mau curhat. Buka tas cuman mau ngasih uang untuk ini. Untuk ngucapin terima kasih. Karena anaknya udah sembuh tadi. 12 tahun itu. Dan sedekahnya tukang mikrofon ya. Oh iya, siap. Nanti tak sedekahkan ini solikin tak tukane wedhus. Alhamdulillah. Wedhuse genti nggo pasien kok disembelih nggo mangan santri. Kita Alhamdulillah. Tapi kayak sedekah ki ora malah mikrofon ya. kere malah sugih lho, Cah. Sam. Nggih, damel Bapak. Yang pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena panjenengan sudah mau untuk datang ke pondok saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata, tempat atau pelayanan yang mungkin kurang dilakukan baik itu oleh santri saya maupun oleh anak saya. Wah, datang. Ini jagoan saya ini. Habis latihan silat oh ya. Iki lek cara tak du karo Kang Sultan. Apa ya? Istirahat aja. Apa di sini istirahat? Istirahat. Yuk istirahat kamu. Sampai berlatihan silat. Nggih. Di sepeda kula ucapnya matur suwun sanget kaping kalih nyuwun ngapura dengan mungkin pelayanan yang kurang. Dan yang ketiga saya minta ikhlasnya, minta ridhonya dari apapun yang panjenengan berikan, baik itu waktu, tenaga, dan juga harta yang sampai keluarkan. Semoga apapun yang sampai keluarkan itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sababiyah untuk terwujudnya hajat panjenengan. Amin. Dan semoga ganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya pun juga ikhlas dan ridho dengan apapun yang nanti saya berikan, walaupun hanya tetes air. Semoga itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sababiyah untuk terwujudnya hajat panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Napa Pak ingkang saged kula bantu ndonga niki, sebab kula niki namung sak derma ndonga. Apa yang bisa saya bantu? Salah membuat nanti itu apa jalan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala berpulang di saya. Amin amin amin. Sehat lahir batin. Amin. Mugi-mugi apapun yang menjadi hajat panjenengan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya metode pengobatan dengan menggunakan kambing itu tidak seperti yang disangkakan oleh banyak orang. Akan ada yang mengatakan, loh kok menyiksa kambing, loh apa bisa penyakit dipindahkan ke kambing. Ini yang terkadang orang tidak tahu, tapi sudah memberikan sebuah
apa ya kalau bahasanya itu, jadi belum memahami permasalahannya sudah mendikte. Dikte itu sudah memberikan sebuah asumsi ya, tanpa memahami kondisi. Memvonis. Iya, sudah memvonis tanpa melihat akal permasalahan ini nanti masalah. Padahal kita ini di dalam melakukan pengobatan dengan menggunakan media kambing itu ada kitabnya, ada keilmuannya, ada pelajarannya. Jadi di dalam pesantren itu memang ada pelajaran-pelajaran khusus. Ada yang khusus di bab ilmu fikih ya, mulai dari tentang bagaimana toharoh, bagaimana itu najis, mughalladzah, mughafafah, mutawasithah dan sebagainya. Itu bab fikih. Ada juga yang bab tasawuf ya. Ada tasawuf ini nanti gandengannya juga dengan ilmu hikmah semacam itu. Nah, dalam pesantren itu ada pakemnya sendiri-sendiri sih, memang ada. Dan itu nanti biasanya digembleng sendiri-sendiri oleh kiainya. Tapi khusus yang terakhir tasawuf dan ilmu hikmah itu terakhiran. Biasanya setelah ngaji kitab kuning, hikam dan lain sebagainya lah, seperti itu. Bahkan ada beberapa yang diajarkan itu khusus dengan wiridan seperti itu, dengan pikiran. Tapi yang jelas kalau tentang pengobatan dengan menggunakan media kambing itu asbabun nuzulnya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika seseorang terlalu cinta kepada dunia, entah itu terlalu cinta dengan harta kita, dengan istri kita, bahkan dengan anak kita, itu menimbulkan penyakit. Suatu hal yang kita sandarkan semuanya ke dunia itu pasti kecewa, karena semuanya termasuk raga kita sendiri pun pada akhirnya akan meninggalkan kita. Nah, oleh sebab itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam terlalu cinta kepada anaknya Nabi Ismail, ketika itu Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, sampai pada akhirnya anaknya itu digantilah dengan kambing. Pada hakikatnya sebenarnya untuk menyembelih yang terlalu cinta kepada anaknya, termasuk diri kita juga begitu. Karena hampir 99% penyakit itu yang paling banyak karena pikiran, dan yang kedua karena makanan, dan yang ketiga ya bagaimana kita mengatur cara hidup sehat itu. Tentu tidak merokok, waktu tidur jangan jam 4 sore dan waktu subuh dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang jelas saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih metode pengobatan dengan menggunakan media kambing. Jadi yang jelas di sini itu kita tidak sama sekali menyiksa hewan. Bahkan kalau dikaji secara hakikatnya, pengobatan dengan menggunakan media kambing itu kita bersedekah, kita itu syukuran, atau kita itu berdoa dengan menggunakan sanepan atau menggunakan barang. Tidak beda jauhnya seperti kita memberikan makanan kepada orang-orang supaya diri kita itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beda jauh ketika intinya kita itu bersedekah uang supaya diri kita itu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kambing-kambing di sini yang disembelih itu untuk makan santri gitu. Dan santri di sini insya Allah ya setiap hari ngaji, sholat dan lain sebagainya. Dan insya Allah doanya pun juga untuk tamu-tamu yang datang semacam itu. Makanya santri semua di sini digratiskan. Jadi siapapun yang mau nyantri ya silakan. Yang penting mau ngaji ya tuh semacam itu. Jadi jangan disalah artikan. Nah, ketika disembelih itu untuk intinya untuk menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan seperti pemahaman secara awam, maknanya zahirnya hanya seperti memindahkan sesuatu, itu bukan.
misalnya kanker payudara itu langsung kankernya hilang, itu tidak semacam itu. Karena kanker itu walaupun dihilangkan juga kalau akarnya masih ada di situ pun istilahnya masih tumbuh lagi. Jadi orang harus dipahami dulu sakit kanker itu kenapa gitu. Saya pernah menjalankan ini dan pernah juga didebat oleh seseorang lah. Intinya saya mengatakan kalau penyakit kanker itu salah satunya juga karena selain jarang diuyak sama bojone ada juga yang karena genetik keturunan, ada juga yang karena sering memendam kemarahan. Ketika saya menjalankan seperti itu pun disalahkan, padahal ini ada di dalam kitab ada. Tapi ya tidak apa-apa, namanya tidak paham apa tidak sesuai, nggak sama dengan pemahaman kita, tidak apa-apa. Nah, yang pertama di sembelih kambing ini saya sampaikan dulu, ini intinya untuk menyembelih sifat kehewanan yang ada di dalam diri orang itu dulu. Nah, dari sebabnya dulu, karena kita gak mungkin bisa menghilangkan akibatnya kalau penyebabnya itu belum dihilangkan. Contoh orang punya penyakit liver semuanya masih diobati ngombe piyai, kamu sakit paru-paru masih kamu diobati modal kayak gimana aja, kalau kamu tetap merokok ya percuma gitu loh. Mungkin jarang paham omongan saya, nggak paham ya? Paham gak sih? Paham. Maksudnya itu penyebabnya dulu gitu loh. Iya, betul. Penyebabnya dulu. Kamu orang penyakit kanker payudara itu ya masih dihabis no payudaranya loh, terkadang ya buat di laser kan ada ya kayak gitu. Kadang-kadang ya masih itu. Kenapa? Karena penyebabnya sendiri tidak dihilangkan dari hulunya dulu gitu. Yang sering marah, nggak terima, yang nggak ridho dengan kekurangan suaminya, intinya ya sering kesulah. Terus ada yang pernah debat saya begini, ya itu yang itu kan Udin kayak ngomong piye to Samsudin kayak, masa uang sakit kanker gara-gara nusu karo bojone terus sih nggak ndek bojo piye kayak gitu kan pernah ada yang bilang kayak gitu kan, ya kan. Nah terus marah itu Al-Ghattab itu nesu itu apa ya mau karo bojone. Banyak yang orang itu yang marah dengan dirinya sendiri, banyak loh. Aku panggah ngini ya, omane jabatan gak naik-naik, omane rezeki kok ngini ya, kan ada yang kayak gitu. Aku kok gak rapi-rapi kayak gitu. Ada orang yang marah itu ada. Nesu karepe dhewe. Intinya nggak terima dengan apa yang Allah berikan. Padahal Allah sudah menyampaikan bahwa yang tidak terima dengan apa yang saya berikan ya silahkan cari tempat yang lain, cari Tuhan selain saya, kan begitu. Padahal pada hakikatnya hidup sendiri itu adalah ibadah. Yang penting ridho dengan apa yang Allah berikan. Ya penting ya kalau ketika susah ya boleh susah, tapi jangan terlalu susah. Kalau lagi senang ya boleh senang, tapi jangan terlalu senang. Biasa aja. Menikmati, karena hidup sendiri itu adalah perjalanan untuk kita jalani. Yang penting tetap dijalani, disyukuri dan dinikmati. Yang penting dijaga dalam hidup itu sholat, sabar dan syukur, itu prinsip hidup saya. Ya ketika saya susah saya berusaha untuk sabar, ketika senang ya syukur. Syukur itu bukan cuma alhamdulillah, tapi menggunakan nikmat-nikmat Allah itu di jalan Allah. Dan tentu harus dijaga sholatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pengobatan dengan menggunakan media kambing itu bukan hanya untuk penyakit-penyakit yang bersifat zahir, tapi juga yang bersifat batiniah. Mungkin karena kemarin juga ada yang beliau itu ibu-ibu datang ke saya bersama dengan anaknya dari Jakarta. Anaknya cuma satu-satu netok loh, datang ke sini. Jadi anaknya itu setiap marah itu mau bunuh ibunya, setiap marah itu mau bunuh ibunya. Terus setelah ruqyah itu, ketika itu saya coba untuk masuk ke ruhaniyahnya. Terus akhirnya saya tanya ke ibunya itu, ibunya pasti depan saya tanya, Bu, ibu apa pernah mau bunuh anak ibu? Saya tanya seperti itu. Langsung nangis guling-guling. Ibunya tuh langsung nangis, teriak-teriak. Habis sudah tenang, terus beliau cerita sama saya. Waktu itu beliau cerita, nggih Gus, saya dulu memang pernah mau menggugurkan atau mau membunuh anak saya. Ceritanya gini Gus, saya ini kan dosen, ya kan,
bapaknya ini juga dosen. Nah kita dulu itu ceritanya kebobolan, anaknya cilik ya, masih kecil, masih berapa bulan gitu lah, kalau nggak salah 7 bulan, terus meteng meneh. Terus akhirnya malu sama teman-temannya yang lain, kok si anak cilik kok. Nah dia pikir masih 2 bulan itu belum berdosa lah, kan masih kecil, bolehlah digugurin. Dia beli obat. Nah dia sendiri punya teman dokter lah, dia beli obat, ceritanya mau digugurkan. Ternyata dengan izin Allah bayinya itu nggak mau lepas, tetap gandol. Nah ketika itu masalah dipikir sudah selesai, ya sudahlah, ternyata anakku nggak bisa digugurkan, sudah berjalan 3 bulan sudah nggak berani menggugurkan, jalan sampai akhirnya lahir, sampai anaknya dewasa, sampai anaknya gitu. Nah alhamdulillah anak yang pertama tadi dengan izin Allah itu meninggal. Jadi anaknya tinggal satu-satunya tadi itu. Jadi anak yang pertama tadi itu meninggal. Jadi anaknya tinggal satu yang mau digugurkan. Untungnya kok raja digugur nih. Ada radana sampai dia tua loh kesini. Ya, terus akhirnya sampai anaknya itu bujang. Terus anehnya anaknya itu mempunyai 2 karakter ya. Jadi kayak mempunyai 2 kepribadian. Kalau lagi bayi-bayi gitu. Tapi kalau pas lagi ada masalah kayak gitu atau lagi ada punya keinginan itu harus dituruti. Padahal kualem anaknya. Kalau lagi marah itu mau bunuh ibunya. Ibunya berkali-kali mau dibunuh. Akhirnya dibawa ke sini. Nah, setelah itu, setelah saya ngobrol sama ibunya, terus saya coba untuk ngobrol dengan anaknya. Jadi ketika saya ini berbicara tentang gaib ya, pasti kalau orang yang nggak tahu nggak percaya, tapi nggak percaya sama saya nggak apa-apa. Intinya saya berbicara dengan sedulur batinnya. Jadi sedulur batin itu ada 4. Fatirah Robbaniyah, Fatirah Malakutiyah, Fatirah Nafsaniyah, Fatirah Syaitoniyah. Ada 4 saudara kita. Yang 2 menarik ke dalam kebaikan, yang 2 menarik ke dalam keburukan. Untuk bisa menyambung dengan yang 2 tadi, kuncinya cuma 2, yaitu Fatir Malakutiyah itu dengan sholawat, Fatir Robbaniyah yang ada di dalam kolbu kita itu dengan sering membaca Al-Quran. Cuma 2 itu untuk menyambungkan. Nah ketika saya menyambung berbicara ngobrol dengan saudara batinnya yang baik itu, beliau menyampaikan bahwa yang buruk ini dendam. Jadi pikirannya atau batinnya yang 2 tadi, yang korin tadi itu dendam, karena dulu mau dibunuh. Jadi dia berusaha ketika dia marah, hilang kesadarannya, masuk ke alam bawah sadar yang menguasai yang tadi itu, yang buruk. Akhirnya pengennya cuma ngebunuh aja gitu. Nah, akhirnya ya itu tadi, saya persiapkan kambing, saya meminta maaf ke beliau, ibunya suruh minta maaf. Ya, alhamdulillah kemarin tuh sempat ngasih uang saya, duit lagi boh ya. Intinya kemarin itu sekitar 7 bulan yang lalu, karena di beliau pengobatan masih di Pondok Lama, ada videonya, kesini juga ada videonya. Itu mengucapkan terima kasih, anaknya itu sekarang sudah jadi dosen di Bekasi, sudah sembuh seperti itu. Sudah normal. Ya kalem, maksudnya memang anaknya kalem. Nah, sesuatu hal yang ada di alam bawah sadar seperti ini pengobatan secara fisikis tapi nyambungnya ke non medis. Nah kita ini kalau pengobatan 3, psikis, non medis, medis. Terkadang orang hanya percaya di medis, ada hanya percaya di psikis pikiran, tapi jarang yang percaya di non medis, itu jarang. Karena khusus non medis ini pelajarannya secara batiniah. Kalau orang Jawa bilang secara kebatinan. Kalau di dalam ilmu Islam disebut ilmu hikmah, tasawuf masuknya seperti itu. Walaupun ilmu hikmah sendiri lebih banyaknya sambungnya ke Syekh Al-Buni Al-Maliki. Beda sanad biasanya memang dengan yang lain-lain. Nah, seperti ini memang jarang dipercayai. Yang percaya hanya yang mengamalkan saja seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, terkadang yang orang masuk ke alam bawah sadar itu disebut abreaksi kalau kedokteran. Kalau kita bilangnya kesurupan, itu pun kita dibagi lagi ada 3. Kesurupan itu ada macam-macam. Ada yang sadar total, ada yang nggak bisa mengendalikan, ada yang cuma ngomong oh ini, ada yang cuma perasaan. Nah perasaan ini terkadang orang nggak mau dianggap dia itu kesurupan, padahal perasaannya selalu nggak nyaman,
Ya kayak Afid menunggu kita kejar utang gitu lah. Astagfirullah. Oh, tenan. Ya muga-muga sesuk dilunasi ya. Ya amalannya diamalin lho Pit. Sampun apa ora panggara lunas. Pit Afid kok ya susah ya rawe. Masyaallah. Nggih ngaten mawon. Sedikit apa yang saya sampaikan tadi semoga bisa membuka sedikit pemahaman masyarakat bahwa ya kita ini tetap 3 itu kita pakai, psikis kita pakai, non medis kita pakai, medis pun kita pakai. Orang kalau datang kan mengira kalau saya itu pengobatan hanya weng gitu, hanya sekedar doa. Enggak. Untuk non medis ini kalau mamanya medis saja dokter pakai kimia semuanya, pil kapsul apa gitulah. Kalau saya pakainya herbal, kunir, madu, merica, jinten hitam, daun kelor, bidara dan sebagainya. Itu sebagai medisnya. Untuk non medisnya ya ini jarang dipakai, kedokteran ya tidak lah. Untuk psikisnya mungkin kalau ada ya kedokteran itu yang pakai obat penenang dan apa sebagainya. Kalau kita pakai zikir macam itu. Itulah pemahaman sedikit yang ingin saya sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala wa sayyidina ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina ala sayyidina Ibrahim Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ala ali sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta Sayyidina Ibrahim ala sayyidina wa ala ali Ibrahim Sayyidina Ibrahim ala ali sayyidina bil Ibrahim alamina bil alamina innaka Hamidum Majid. Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ayuhan nabiyyu. ayuhan nabiyyu Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Wa asyhadu illallah. anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala ala ali Sayyidina Sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Sirullah, Sirullah, Zatullah, Zatullah, Sifatullah, Sifatullah, Wujudullah, Wujudullah, Afalullah, Afalullah, La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu akbar. Allahu Jabbar, Allahu Jabbar. Allahu Jadir, Allahu Jadir. Jabarullah Jadirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jabbar. Allahu Jadir, Allahu Jadir. Jabarullah Jadirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jabbar. Allahu Jadir, Allahu Jadir. Jabarullah Jadirullah, Allahu Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jabbar. Allahu Jadir, Allahu Jadir. Jabarullah Jadirullah, Allahu Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jabbar. Allahu Jadir, Allahu Jadir. Jabarullah Jadirullah, Jabarullah Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jabbar. Allahu Jadir, Allahu Jadir. Jabarullah Jadirullah, Jabarullah Jadirullah. Allahu Jabbar, Allahu Jabbar. Allahu Jadir, Allahu Jadir. Jabarullah Jadirullah, Jabarullah Jadirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم